Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ciara Mahardika Kinanti Sarono dengan NIM 23512007111044. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi dan beberapa teori-teori yang ada dalam kajian ataupun praktik public relations. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materi-materinya. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan teori situasional publik atau situational of the public theory yang digagas oleh James E. Grunig. Nah, teori situasional publik ini merupakan salah satu teori yang ada dalam kajian public relations, yang dimana teori ini berangkat atau didasarkan pada asumsi tentang segmentasi audiens, prediktabilitas perilaku yang dipengaruhi oleh keterlibatan, pemrosesan kognitif, dan perlunya strategi komunikasi khusus dalam hubungan masyarakat atau public relations. Nah, dalam teori ini ada beberapa asumsi dasar tentunya. Di sini saya merangkum ada 5 asumsi dasar yang disampaikan oleh James E. Grunig yang dikutip juga dalam buku Kriantono tahun 2017. Yang pertama yaitu individu yang berbeda diasumsikan mempunyai perilaku yang lebih konsisten dan cenderung sama jika mereka berada pada situasi yang sama. Yang kedua, persepsi seseorang pada suatu situasi akan menentukan kapan dia merespons, mengapa dia merespons, bagaimana cara dia merespons, dan mengkomunikasikan situasi tersebut. Yang ketiga, setiap individu akan berusaha beradaptasi dengan suatu situasi dalam cara tertentu yang menurut persepsinya sesuai dengan karakteristik situasi tersebut. Yang keempat, publik bersifat situasional, tergantung pada situasi yang dihadapi. Nah, untuk isu tertentu, seseorang secara aktif mencari informasi, tetapi untuk isu yang lain dia bisa memilih pasif. Hal ini tergantung pada seberapa besar isu mempengaruhi kepentingan dari individu tersebut. Nah, misalnya seorang mahasiswa yang indekos ini akan lebih sering mencari informasi tentang kenaikan sewa rumah dibandingkan dengan mahasiswa yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Nah, yang terakhir adalah masalah atau isu bersifat dinamis. Nah, karena masalah atau isu bersifat dinamis atau situasional, maka publik pun bersifat dinamis. Masalah datang dan pergi bergantian dan hanya dianggap relevan oleh individu yang mengalami situasi problematik yang berkaitan dengan aktivitas organisasi. Dan berdasarkan asumsi ini, publik bisa muncul atau hilang karena perubahan situasi, dan organisasi dianggap jarang mempunyai publik yang permanen. Contohnya, saat lumpur Lapindo di Sidoarjo masih kecil semburannya, respons publik ini masih biasa-biasa saja dan cenderung cuek. Tetapi, saat lumpur mulai membesar dan mulai menggenangi beberapa desa, maka berbagai aksi demo dan tuntutan ini mulai bermunculan dari publik yang berada di sekitar wilayah desa di Sidoarjo tersebut. Nah, Grunig dalam Kriantono 2017 juga menyatakan bahwa publik dapat disegmentasikan berdasarkan tingkat kesadaran dan keterlibatan mereka terkait isu-isu tertentu. Individu dapat dikategorikan menjadi publik aktif, publik sadar, dan non-publik. Dengan asumsi bahwa pengetahuan dan relevansi pribadi berdampak signifikan terhadap perilaku mereka dalam kaitannya dengan aktivitas komunikasi dan public relations. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa publik ini dapat terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu publik aktif. Publik aktif ini adalah kelompok yang terdiri dari individu yang tidak hanya menyadari suatu isu tertentu sedang terjadi, tetapi juga menyadari peran mereka dalam isu tersebut, dan mereka ini biasanya akan mencari cara atau melakukan tindakan untuk mengatasi isu tersebut. Yang kedua ini ada publik sadar. Publik sadar ini sedikit berbeda dengan publik aktif karena publik sadar ini biasanya terdiri dari individu-individu yang menyadari bahwa sedang terjadi suatu isu, tetapi mereka tidak merasa terdorong untuk mengambil tindakan terhadap isu tersebut. Yang terakhir adalah kelompok non-publik. Nah, kelompok ini terdiri dari individu-individu yang tidak menyadari dan juga tidak memiliki dorongan untuk mengambil tindakan terhadap suatu isu. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa cara penerapan dari teori situasional publik. Yang pertama ini dalam penelitian public relations. Penerapannya yang pertama adalah untuk melakukan segmentasi terhadap publik seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, yang kedua
ini adalah untuk memeriksa prediktabilitas perilaku. Nah, memeriksa prediktabilitas perilaku ini maksudnya teori situasional publik ini menyediakan kerangka kerja untuk memeriksa bagaimana faktor-faktor situasional tertentu seperti pengenalan masalah dan pengenalan kendala dapat memprediksi keterlibatan publik terhadap isu-isu tertentu. Peneliti ini dapat mempelajari hubungan-hubungan ini untuk menyediakan data tentang kapan dan mengapa orang cenderung berkomunikasi tentang isu-isu tertentu. Selanjutnya, penerapan yang ketiga adalah untuk memahami dinamika komunikasi. Teori ini juga mendorong eksplorasi kompleksitas dalam pemrosesan kognitif terhadap perilaku publik, dengan menyelidiki bagaimana faktor-faktor situasional dapat mempengaruhi sikap dan perilaku publik yang berbeda. Peneliti juga dapat mengembangkan pemahaman yang bernuansa tentang strategi komunikasi yang beresonansi dengan audiens tertentu. Dan yang terakhir adalah untuk mengevaluasi hasil komunikasi. Peneliti juga dapat menganalisis efektivitas program komunikasi dengan menilai hasil yang selaras dengan segmen publik yang sudah ditentukan. Karena teori situasional publik ini juga menunjukkan bahwa memahami interkoneksi antara pemrosesan kognitif, persepsi publik, dan hasil perilaku ini dapat menghasilkan matriks evaluasi yang lebih baik untuk mempersiapkan strategi komunikasi dalam public relation yang lebih baik. Selanjutnya, penerapan dalam praktik ini yang pertama adalah untuk menyesuaikan strategi komunikasi. Nah, praktisi public relations dapat menerapkan teori ini dengan merancang strategi komunikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik publik yang sudah disegmentasi tadi. Nah, selanjutnya yang kedua adalah beradaptasi dengan perubahan situasional. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa publik dan masalah ini sama-sama bersifat dinamis. Nah, oleh karena itu, teori ini menyoroti perlunya fleksibilitas dalam praktik hubungan masyarakat atau public relations karena keterlibatan publik ini dapat berubah seiring waktu karena situasi yang berubah juga. Nah, praktisi ini juga harus siap untuk menyesuaikan strategi mereka secara dinamis mengikuti perkembangan isu dan juga perkembangan publiknya. Yang ketiga adalah melibatkan publik aktif. Nah, praktisi dapat memfokuskan upaya mereka pada golongan kelompok publik aktif karena mereka merupakan golongan yang menyadari masalah dan merasa terdorong untuk mencari solusi atau membuat perubahan terhadap isu tersebut. Nah, dengan menciptakan saluran bagi publik aktif untuk menyuarakan pendapat mereka dan berpartisipasi aktif dalam diskusi, praktisi dapat membina komunitas yang lebih terlibat dan terinformasi. Yang keempat adalah ini penerapannya dengan memanfaatkan wawasan kognitif. Nah, dengan menggabungkan prinsip-prinsip psikologi kognitif ke dalam strategi public relations, praktisi dapat lebih memahami bagaimana audiens yang berbeda memproses informasi dan membentuk sikap. Pendekatan ini dapat menginformasikan desain materi komunikasi yang secara efektif mempengaruhi persepsi dan perilaku publik terhadap isu-isu yang relevan bagi mereka. Nah, itu dia penjelasan terkait situasional publik. Selanjutnya kita akan membahas tentang encroachment theory, yang lagi-lagi ini juga digagas oleh James E. Grunig. Nah, teori encroachment dalam kajian public relations ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana berbagai bidang praktik dan teori dapat saling tumpang tindih dan mempengaruhi satu sama lain. Teori ini juga menyatakan bahwa dalam praktik public relations, ketika satu bidang melanggar bidang lain, hal itu dapat memunculkan konflik atau sinergi, tergantung pada bagaimana berbagai pihak yang terlibat dalam interaksi antar bidang ini menegosiasikan kepemilikan, peran, dan tanggung jawab dalam praktik komunikasi. Nah, Grunig dan kawan-kawan juga menekankan pentingnya menerapkan komunikasi simetris yang dicirikan oleh saling pengertian dan rasa hormat antar organisasi dan pemangku kepentingan mereka. Nah, gagasan yang menjadi asumsi dasar dari teori ini adalah bahwa praktik public relations yang efektif ini mendorong dialog, menciptakan hubungan kepercayaan antar semua pihak yang terlibat daripada beroperasi melalui pengaruh sepihak yang khas dari pandangan asimetris tentang public relations atau hubungan masyarakat. Jadi, asumsi dasar dari teori ini adalah bahwa
praktik komunikasi yang harusnya diterapkan dalam praktik public relations merupakan komunikasi dua arah yang efektif dan saling menghormati dibandingkan dengan praktik komunikasi yang satu arah atau asimetris. Nah, selain teori encroachment, Grunig juga mengemukakan teori excellence. Mengutip dari Botan dan Hazelton 2010, teori excellence merupakan salah satu kerangka utama dalam hubungan masyarakat yang menekankan bagaimana komunikasi yang efektif menghasilkan keberhasilan organisasi. Teori ini menganjurkan model simetris dua arah atau two-way symmetric model, di mana organisasi dan publik terlibat dalam saling pengertian, bukan persuasi sepihak. Meskipun memiliki fokus yang berbeda dan teori encroachment ini hadir sebagai bentuk kritik terhadap teori excellence pada awalnya, ini bukan berarti kedua teori ini saling bertolak belakang atau saling menentang. Kedua kerangka kerja tersebut menggarisbawahi pentingnya memperluas pandangan dunia dan meningkatkan strategi komunikasi untuk memenuhi dinamika keterlibatan publik dan harapan masyarakat yang terus berkembang. Botan dan Hazelton 2010 juga menyoroti bagaimana excellence theory menekankan pentingnya PR sebagai fungsi manajemen strategis, sementara encroachment theory mengidentifikasi tantangan ketika PR diambil alih oleh bidang lain seperti pemasaran atau manajemen umum. Jadi kedua teori ini bukan saling bertolak belakang, tapi hadir saling melengkapi antar teori satu dengan teori lainnya. Nah, penerapan teori encroachment yang pertama dalam penelitian adalah peneliti dapat mengadopsi kerangka teori encroachment dengan mempelajari bagaimana berbagai bidang dalam komunikasi seperti pemasaran, public relations atau hubungan masyarakat, dan komunikasi organisasi ini berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Hal ini dapat melibatkan identifikasi peran dan tanggung jawab bersama di antara para praktisi dari bidang-bidang ini, serta mengamati situasi di mana satu praktik dapat mengganggu praktik yang lainnya. Nah, dengan melakukan studi empiris, para akademisi dapat mengeksplorasi bagaimana interaksi ini mempengaruhi hasil komunikasi dan efektivitas organisasi. Misalnya, literatur menekankan perlunya penelitian untuk menyempurnakan teori yang terkait dengan efektivitas hubungan masyarakat dan hubungannya dengan tujuan organisasi. Secara keseluruhan, mengintegrasikan perspektif dari teori encroachment ini memungkinkan adanya pandangan yang holistik terhadap praktik komunikasi dan memfasilitasi temuan yang dapat meningkatkan kerangka kerja teoritis dalam public relations. Selanjutnya, penerapan dalam praktik public relations. Nah, praktisi public relations dapat menerapkan prinsip-prinsip teori encroachment dengan mendorong kolaborasi dan dialog antara berbagai bidang komunikasi dalam organisasi mereka. Ini memungkinkan melibatkan pembentukan tim interdisipliner yang mencakup profesional hubungan masyarakat, pemasar atau marketing communication, dan ahli strategi komunikasi untuk bekerja pada tujuan bersama, yaitu untuk tujuan organisasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke teori informasi yang disampaikan oleh Shannon and Weaver pada tahun 1949. Menurut teori informasi atau yang bisa juga disebut sebagai teori komunikasi informatif, informasi dapat didefinisikan sebagai pemrosesan informasi yang menekankan transmisi informasi dari pengirim ke penerima melalui berbagai saluran sambil meminimalkan gangguan untuk komunikasi yang efektif. Komponen utama yang terlibat dalam proses komunikasi ini meliputi pengirim atau komunikator, penerima atau komunikan, pesan, encoding, decoding, dan channel atau saluran tempat informasi tersebut bergerak. Nah, model Shannon and Weaver ini secara khusus berfokus pada aspek teknis tentang bagaimana informasi ini ditransmisikan, serta mengidentifikasi bentuk-bentuk gangguan yang dapat mengganggu jalannya proses komunikasi ini, yang meliputi gangguan fisik, gangguan psikologis, gangguan biologis, dan gangguan semantik. Nah, dalam konteks ini, istilah informasi biasanya merujuk pada data atau pengetahuan yang diorganisasikan dan disampaikan di antara komunikator. Nah, di sini bedanya informasi dan berita itu apa sih? Nah, karena biasanya kan ada yang suka
menyamakan kedua istilah ini begitu ya. Antara informasi dan berita ini biasanya ada perbedaan yang tipis dalam penggunaannya. Nah, di sini bedanya dalam teori ini informasi menunjukkan data spesifik yang memiliki signifikansi dalam situasi komunikatif. Sedangkan berita dapat dianggap sebagai bentuk informasi tetapi dengan atribut khusus. Karena berita ini harus tepat waktu, relevan dan biasanya berkaitan dengan peristiwa-peristiwa terkini. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam teori informasi Shannon and Weaver, berita ini dianggap atau dikategorikan ke dalam salah satu bentuk dari informasi itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa informasi dan berita ini sebenarnya berbeda tetapi saling berkesinambungan. Nah, selanjutnya kita juga biasanya pasti mendengar berita hoax atau berita bohong. Berita bohong ini dapat diklasifikasikan sebagai informasi palsu atau menyesatkan yang dimaksudkan untuk menipu, dan meskipun disajikan sebagai berita, berita bohong ini tidak memenuhi kriteria sebagai informasi yang dapat diandalkan atau dianggap benar begitu. Jadi meskipun dapat dikenali sebagai informasi dalam arti dikomunikasikan, berita bohong ini tidak menjunjung tinggi karakteristik berita yang sah, yaitu akurasi dan kepatuhan terhadap kebenaran atau kejujuran. Ya, jadi intinya berita bohong ini merupakan manipulasi informasi yang merusak tujuan dasar kejelasan dan kebenaran dalam penyebaran berita. Baik, masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang meta teori public relations. Nah, meta teori dalam hubungan masyarakat atau public relations ini mengacu pada teori-teori menyeluruh yang memandu dan menginformasikan praktik dan studi hubungan masyarakat atau PR, di mana teori ini mencakup asumsi, prinsip, dan kerangka dasar yang membantu praktisi dan peneliti memahami bidang public relations tadi. Nah, salah satu perspektif penting dalam meta teori hubungan masyarakat adalah konsep kerangka teoritis yang beradaptasi dan berkembang berdasarkan informasi baru, yang dimana ini selaras dengan pemikiran Thomas Kuhn tentang paradigma dan revolusi ilmiah. Nah, Kuhn ini berpendapat bahwa bidang ilmiah mengalami pergeseran ketika paradigma yang berlaku digantikan oleh kerangka baru yang menjelaskan data dan pengamatan yang lebih baik. Nah, evolusi PR ini juga dapat dipahami melalui konsep paradigma Kuhn, di mana konsep paradigma Kuhn ini dapat disimpulkan bahwa ketika para praktisi berbagi pengetahuan dan menggunakan kerangka kerja teoritis, sejumlah literatur yang muncul mulai mendefinisikan PR sebagai bidang studi yang berbeda, menjauh dari keterkaitan sebelumnya yang dikaitkan dengan hal-hal negatif seperti propaganda dan hiburan begitu. Kemudian dari awalnya PR yang hanya merupakan sebagai praktik dan biasanya dikaitkan dengan hal-hal negatif ini, PR kemudian lama-kelamaan mulai berkembang menuju bertransisi dan kemudian menjadi suatu disiplin akademik atau suatu keilmuan begitu. Jadi yang tadinya PR ini hanya sebuah praktik, lama-lama ia berkembang seiring zaman dan dengan banyaknya penelitian yang berlangsung yang dikeluarkan oleh para ahli, PR ini kemudian menjadi sebuah keilmuan. Nah, transisi ini menunjukkan bagaimana PR telah bergeser untuk merangkul pendekatan yang lebih analitis, yang menghargai kompleksitas komunikasi, jaringan, dan keterlibatan pemangku kepentingan di dalamnya. Nah, PR yang saat ini itu dicirikan oleh penggunaan strategi yang berbasis bukti atau fakta, yang menunjukkan kematangannya sebagai praktik dan disiplin akademis. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya tentang paradigma ekologi. Paradigma ekologi dalam hubungan masyarakat, sebagaimana diutarakan oleh Everett 1993, menekankan keterkaitan organisasi dengan lingkungan dan pemangku kepentingannya. Perspektif ini mengarah pada perumusan dua proporsi utama tentang hubungan masyarakat atau public relations. Nah, dua proporsinya itu yang pertama di sini adalah paradigma ekologi menyatakan bahwa hubungan masyarakat beroperasi dalam suatu sistem, tempat berbagai pemangku kepentingan berinteraksi. Nah, artinya di sini adalah bahwa organisasi harus mempertimbangkan berbagai pendapat, sikap, dan perilaku publik ketika mengembangkan strategi komunikasi mereka. Proporsi ini juga menggarisbawahi pentingnya memahami dinamika hubungan antara organisasi dengan lingkungannya, yang secara langsung mempengaruhi efektivitas upaya hubungan masyarakat. Nah, proporsi yang kedua adalah
Paradigma ini menunjukkan bahwa lingkungan tempat organisasi beroperasi tidak statis, tetapi terus berubah karena berbagai faktor, termasuk perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Dengan demikian, hubungan masyarakat atau public relations harus beradaptasi dengan kondisi yang berubah secara dinamis ini, memanfaatkan penelitian dan komunikasi strategis untuk mengelola hubungan secara efektif dan menanggapi masalah dan harapan publik. Nah, dengan mengenali sifat cair yang dari persepsi publik dan pengaruh eksternal terhadap reputasi organisasi, public relations dapat berkembang untuk menghadapi tantangan baru dan memanfaatkan peluang yang muncul dalam lingkungan organisasi ini. Melalui sudut pandang ekologis ini, hubungan masyarakat tidak hanya dilihat sebagai fungsi pengelolaan komunikasi, tetapi juga sebagai disiplin kritis yang membutuhkan adaptasi dan keterlibatan berkelanjutan dengan ekosistemnya yang lebih luas. Begitu. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang teori khas dan teori pinjaman dalam public relations. Nah, yang pertama di sini teori-teori public relations yang khas maksudnya adalah teori yang dikembangkan secara khusus yang datangnya dari kajian dan penelitian public relations itu sendiri, serta seringkali ini merupakan hasil pengembangan dari teori-teori lama yang dipinjam dari disiplin atau kajian ilmu lain. Sedangkan teori pinjaman di sini maksudnya adalah teori yang diambil dari disiplin ilmu lain di luar ilmu public relations. Misalnya bisa dari disiplin ilmu sosiologi, psikologi, atau komunikasi massa, dan kemudian teori-teori ini diadaptasi untuk digunakan dalam konteks fenomena public relations. Nah, contoh teori yang khas berasal dari kajian public relations adalah situational theory of the public, seperti yang sudah dijelaskan di awal video, di mana teori ini pertama kali dikemukakan oleh James E. Grunick pada tahun 1979. Nah, teori ini dibangun dari konsep tentang publik dari sosiologi dan kemudian dikembangkan teori komunikasi yang relevan dengan praktik public relations gitu. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan, di mana seringkali teori-teori yang khas public relations ini merupakan pengembangan dari teori-teori lama. Nah, ini sama kasusnya seperti teori situasional publik, di mana dia berangkat dari teori lama yang kemudian dikembangkan dan dimodifikasi supaya lebih relevan dengan praktik public relations. Nah, kemudian untuk contoh teori pinjaman adalah teori disonansi kognitif, yang merupakan teori dari studi psikologi dan kemudian diterapkan atau digunakan untuk kajian atau penelitian dan praktik public relations. Teori ini digunakan untuk memahami bagaimana organisasi dapat mengelola ketidaksesuaian antara persepsi publik dan kenyataan yang dihadirkan di dalam organisasi. Nah, selain dari teori khas dan teori pinjaman, dalam bukunya Kriantono 2017 juga membagi teori-teori public relations menjadi dua kategori besar berdasarkan penerapannya, yaitu yang pertama, teori yang langsung diterapkan dalam konteks aktivitas public relations dan teori yang khas public relations. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya kita langsung masuk saja. Nah, teori yang langsung diterapkan dalam konteks aktivitas public relations ini adalah teori-teori yang bersifat praktis dan dapat langsung digunakan dalam kegiatan sehari-hari public relations tanpa perlu dimodifikasi lebih lanjut atau lebih banyak gitu. Contohnya yang pertama adalah teori uses and gratification yang berangkat dari disiplin ilmu komunikasi massa, di mana teori ini pertama kali diusulkan oleh Eli Hukatz pada tahun 1959, dan kemudian sekitar tahun 1970 teori ini digagas lagi secara formal oleh Eli Hukatz dan kawan-kawannya. Nah, teori uses and gratification ini menekankan bahwa konsumen media secara aktif memilih medianya untuk memenuhi kebutuhan pribadi seperti hiburan, informasi, dan koneksi sosial dengan keyakinan mereka mempengaruhi pilihan dari mereka ini. Nah, contoh lain dari teori yang langsung diterapkan dalam konteks public relations ini adalah teori uncertainty reduction dari Charles Berger dan kawan-kawan. Menurut Berger, dalam Little John,
Dan FOS, ketika kita berkomunikasi, kita membuat rencana untuk mewujudkan tujuan kita. Teori ini juga menjelaskan bagaimana individu mencari informasi melalui strategi pasif, aktif, dan interaktif untuk mengurangi ketidakpastian tentang orang asing yang baru mereka temui, yang pada gilirannya meningkatkan daya tarik. Selanjutnya kita masuk ke kategorisasi teori yang khas public relations. Teori ini lebih bersifat teoritis dan berkembang dari kajian akademik serta penelitian mendalam tentang fungsi dan aspek teoritis public relations. Nah, meskipun mengalami perkembangan, jumlah teori yang khas public relations ini relatif sedikit dibandingkan teori praktis dan lebih fokus pada pengembangan konsep dan kerangka teoritis untuk memahami public relations secara mendalam. Contoh dari kategori ini adalah teori excellence dari James E. Grunick yang sudah disampaikan sebelumnya pada awal video, di mana ini menjelaskan terkait strategi komunikasi efektif melalui model-model komunikasi secara dua arah. Nah, selanjutnya teori lain yang termasuk dalam kategori ini adalah teori image restoration dari William L. Benoit. Image restoration theory adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami dan mengelola situasi krisis perusahaan melalui diskursus perbaikan citra atau image restoration. Nah, teori ini berfokus pada strategi komunikasi yang digunakan untuk memulihkan citra dan reputasi organisasi yang mengalami gangguan atau penurunan akibat serangan atau keluhan yang menuduh tanggung jawab dan dianggap ofensif oleh publik. Nah, dasar alasan pembagian teori-teori PR oleh Kriantono ini adalah karena adanya perbedaan tingkat aplikasi dan pengembangan teori dalam praktik, serta fokus utama dari teori tersebut. Nah, apakah untuk digunakan langsung dalam aktivitas harian atau sebagai kerangka teoritis untuk kajian akademik yang mendalam. Nah, pendapat saya terkait pengkategorian teori ini adalah dalam konteks keilmuan, pengkategorian teori ini tentunya akan sangat berguna bagi praktisi maupun peneliti public relations karena akan lebih memudahkan mereka untuk memahami teori-teori public relations, dan tentunya ini seperti akselerasi dalam proses pemahaman teori-teori public relations ini karena praktisi dan peneliti tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk mencari teori ini dan memahami teori-teori ini secara satu persatu, tapi dengan adanya pengkategorian seperti ini dapat memudahkan karena kita dapat melihat perbedaan, persamaan, kemudian apa saja yang menjadi ciri khas dan keunikan dari teori-teori ini, sehingga tentunya memudahkan dan mempercepat kita dalam memahami teori-teori public relations tadi. Nah, pembagian teori dengan mengklasifikasikannya berdasarkan dari mana teori itu berasal sebenarnya mungkin tidak terlalu relevan jika dihubungkan kepada konteks akselerasi pemahaman teori-teori PR. Namun, pengkategorian semacam ini akan tepat jika diposisikan sebagai pemantik motivasi untuk peneliti dan praktisi PR agar turut serta dalam proses pengembangan kajian PR dengan membantu mengembangkan lebih banyak teori yang khas dari public relations tentunya, karena mengingat masih minimnya teori-teori yang benar-benar khas dari public relations. Nah, selanjutnya Kriantono dalam bukunya 2017 ini juga menyampaikan bahwa kategorisasi ini sebenarnya bersifat cair. Artinya, pembagian teori ke dalam kategori tertentu tidak bersifat mutlak atau kaku. Sebaliknya, teori-teori tersebut saling berkaitan dan dapat memiliki jangkauan aplikasi yang lebih luas dari kategori awal yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh sifat teori yang fleksibel dan dapat diperluas sesuai dengan perkembangan penelitian dan penggunaannya. Sebagai contoh, teori uncertainty reduction yang awalnya membahas perilaku komunikasi saat pertemuan pertama, tetapi kemudian diperluas untuk mencakup proses membangun hubungan yang lebih luas seperti pertemanan atau mencari pasangan. Sehingga dengan adanya pengkategorian semacam ini, para peneliti ilmu PR ini dapat lebih dalam memahami teori-teori PR secara individu maupun kaitannya antara teori yang satu dengan yang lainnya. Dan dari sinilah setelah pemahaman hubungan antar teori ini, kemudian teori-teori baru ini dapat muncul ketika kesadaran dan pemahaman akan teori ini sudah benar-benar matang, karena kita akan menyadari plus
sisi plus dan minus dari teori-teori tersebut yang kemudian akan memunculkan kritik-kritik dan masukan terhadap teori tersebut gitu. Baik, di sini ada beberapa daftar referensi yang saya gunakan dalam penjelasan materi hari ini. Ini untuk daftar buku-buku yang saya gunakan. Dan ini adalah untuk daftar jurnal yang saya gunakan. Baik, sekian penjelasan terkait beberapa materi tentang teori public relations yang dapat saya sampaikan. Tadi kita sudah membahas teori situasional publik, kemudian teori informasi, kemudian teori encroachment dan excellence. Kemudian kita juga membahas meta-teori dan paradigma dalam public relations, serta teori-teori yang khas dan merupakan teori-teori yang khas dan pinjaman dalam praktik public relations. Kita juga membahas bagaimana kategorisasi teori ini bersifat cair gitu. Dan kita dari sini dapat menyimpulkan bahwa teori-teori yang datang dari public relations ini masih sangat minim, sehingga sangat penting bagi kita untuk mempelajari lebih lanjut terkait praktik public relations ini dan mengembangkan lebih banyak gagasan dan pandangan dalam praktik ini agar memunculkan teori-teori baru yang dapat berguna untuk praktik public relations ke depannya tentunya. Baik, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.